Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi investasi dan pasar modal ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi investasi dan pasar modal, hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu secara singkat ya. Nama saya Serlika Aprita, saya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya juga mengajar beberapa mata kuliah di bidang hukum bisnis dan perdata, salah satunya yaitu mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini yaitu investasi dan pasar modal. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan mengecek hadiran Bapak Ibu sekalian apakah sudah sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di room meeting Zoom saya ya. Saya absen dulu. Pak Adi ada? Ada Bu, hadir. Pak Aditya? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke, Pak Aditya hadir. Pak Ahmad Marzuki? Hadir Bu. Pak Taufik Saleh? Hadir Bu, Assalamualaikum. Pak Iqbal? Hadir Bu, saya Bu. Oke, Pak Apri? Hadir Bu. Ibu Amini? Iya, hadir Bu. Oke, Pak Aditya? Hadir Bu. Pak Pari? Hadir Bu. Oke, ya berarti lengkap ya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di room meeting Zoom saya ya hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan masuk ke materi tentang dampak investasi terhadap masyarakat ya. Sudah pasti ya Bapak Ibu sekalian karena sudah di posisinya sekarang di Magister Hukum di level S2. Jadi sudah pasti Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar sekali mendengar tentang istilah investasi. Jadi pada pertemuan hari ini saya tidak akan membahas lagi tentang apa itu investasi, lalu jenis-jenis investasi, asas dasar hukumnya saya tidak akan membahas lagi. Jadi kita langsung saja masuk ke dampak investasi itu terhadap masyarakat itu seperti apa ya. Seperti kita ketahui ya, dalam suatu kegiatan penanaman modal, baik itu penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, tentu akan memberikan banyak dampak ya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan ini sudah kita pelajari juga apa saja dampak positif dan dampak negatif dalam suatu kegiatan penanaman modal itu sendiri ya. Lalu siapa saja pihak-pihak yang terkena dari dampak ini? Ya, tentu saja otomatis investor itu sendiri, lalu pemerintah, dan yang paling terpenting yang menjadi pembahasan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana dampak investasi itu terhadap masyarakat. Ya. Jadi kita akan memandang dari sisi positifnya dan juga dari sisi negatifnya. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai dampak investasi terhadap masyarakat, ya, hal ini tentu harusnya dan sepatutnya itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah ya, bahwa dalam suatu kegiatan investasi itu, baik itu investor yang dalam negeri maupun investor asing, ya, itu mereka harus memperhatikan tiga hal ya, atau tiga faktor, yaitu adanya faktor kepastian hukum atau predictability, faktor keadilan, fairness, dan efisiensi bagi pihak penanaman modal. Dalam hal ini yang kita bahas itu tentang masyarakat. Lalu ketika kita membahas satu-satu, kita coba kita kupas satu-satu faktor-faktor ini, yaitu pertama kepastian hukum. Ya tentu saja ketika suatu kegiatan penanaman modal itu masuk ke, kita contoh Indonesia ya, otomatis harus memberikan kepastian hukum ya, baik bagi investor itu sendiri maupun bagi pemerintah dan tentu saja bagi masyarakat. Nah, sekarang saya mesti tanya dulu ya, saya mau dengar komentar dari Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu pahami sampai hari ini, itu berdasarkan undang-undang penanaman modal yang Bapak Ibu kaji atau Bapak Ibu pahami, menurut Bapak Ibu sekalian apakah di dalam undang-undang tersebut sudah terpenuhi asas kepastian hukum bagi masyarakat dalam perlindungan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan penanaman modal ini ya, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri ya. Saya boleh minta bantu Pak Taufik ya, mungkin silakan Pak Taufik, saya minta komentarnya. Assalamualaikum Bu, terima kasih Bu. Pendapat kami tentang kepastian hukum penanaman modal sebenarnya belum Bu.
belum menguntungkan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat ini selalu dirugikan oleh pengusaha-pengusaha, baik pengusaha lokal, terlebih lagi pengusaha asing, karena pengusaha asing dominan menguasai harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa yang ia tanam modal tersebut, Bu. Sekali lagi, menurut hemat kami bahwa untuk kepastian ataupun kemanfaatan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang diberikan modal itu kurang diperhatikan oleh pengusaha, Bu. Itu pendapat kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Taufik. Kalau menurut Pak Iqbal gimana Pak Iqbal? Apa satu suara sama Pak Taufik belum memenuhi kepastian hukum atau gimana, punya pendapat sendiri? Silakan Pak Iqbal. Menurut saya, Bu, sebenarnya undang-undang ini kan sebenarnya sudah memberikan kepastian hukum, Bu, ya. Dengan adanya undang-undang berarti ada kepastian hukum. Tapi fakta yang di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh undang-undang tersebut, Bu. Jadi investasi asing ini seakan-akan terlalu mempermudah, Bu. Maksud saya itu memang tujuan mempermudah, tapi tetap harus dibatasi dengan kaidah-kaidah lain seperti kayak investasi boleh dilakukan oleh negara asing, tapi ada minimal kalau bahan bakunya harus asli dari produk lokal, gitu, Bu. Atau kan ya, setidaknya yang selain investasi kita juga harus meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia itu, Bu. Mungkin gitu, Bu. Menurut saya kepastian hukum itu sudah pasti ada, Bu, tapi kenyataannya di lapangan tidak sejalan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bu. Menurut saya gitu aja, Bu. Iya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi berdasarkan pendapat Pak Iqbal Pak Taufik, berarti saya bisa ambil intisarinya pada dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ini belum sepenuhnya ya memberikan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat di sini ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu inilah sekalian ya yang akan mungkin nanti memberikan masukan pada pemerintah dalam bentuk apapun, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lisan nantinya, bagaimana kira-kira pengaturan hukum ke depan seharusnya undang-undang penanaman modal kita ini, sehingga ke depan ketika terjadi adanya perubahan atau revisi terhadap undang-undang penanaman modal ini bisa mengcover ya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Oke, jadi itu poin ke-1 ya tentang kepastian hukum. Lalu poin kedua yang harus diperhatikan ya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu faktor keadilan atau fairness ya. Sering kita lihat ya dalam suatu kegiatan penanaman modal itu, baik itu penanaman modal asing maupun luar negeri, kita cenderung merasakan bahwasannya masyarakat ini di posisi yang lumayan belum kuat ya, posisinya masih kita katakan masih lemah lah ya, karena juga banyak sekali ya contoh-contoh kasus yang bisa kita lihat, misalnya kita sempitkan saja ya, misalnya di Palembang atau Sumatera Selatan, banyak sekali kasus-kasus kegiatan penanaman modal yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat ketika masyarakat minta keadilan dalam bentuk misalnya ganti rugi atau minta keadilan dalam bentuk perhatian lah ya dari pemerintah sebagai bentuk kerugian dari yang mereka alami akibat kegiatan penanaman modal tersebut masih belum maksimal ya pemenuhan keadilan ini kayak gitu. Nah, ini juga patut jadi perhatian kita dan juga bisa menjadi mungkin bahan kajian tesis Bapak Ibu sekalian ya ke depannya mengenai bagaimana seharusnya keadilan jenis apa mungkin bisa Bapak Ibu ciptakan nanti di S3, mungkin ada yang mau lanjut lagi setelah S2 mau lanjut lagi ke S3, jadi jenis keadilan apa yang kira-kira bisa mengcover kebutuhan dari masyarakat ini, sehingga walaupun ada investor asing, investor dalam negeri masuk ke Indonesia ya, kita skupnya bahasnya Indonesia saja di sini, itu akan tercipta suatu keadilan yang benar-benar adil bagi masyarakat. Bukan hanya yang diperhatikan itu penanam modalnya saja, tapi masyarakatnya juga di sini harus diperhatikan. Jadi kita sekarang lagi mengkoreksi tentang sisi negatifnya ya. Posisi positifnya dengan adanya kegiatan penanaman modal ini kan memperluas lapangan kerja kayak gitu ya. Tapi sekarang kita lagi membahas tentang sisi negatifnya ketika masyarakat ini tidak terpenuhi nilai keadilannya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kritisi kembali ya
misalnya dalam kajian tesis Bapak Ibu atau mungkin nanti dalam kajian disertasi Bapak Ibu, jenis keadilannya seperti apa yang ingin Bapak Ibu usulkan, yang ingin Bapak Ibu berikan ya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat ini ya. Lalu ada efisiensi bagi masyarakat. Nah, kita lihat ke depan itu ada namanya tuh teori efisiensi berkeadilan. Ini sekali lagi masih berkaitan dengan keadilan. Apakah sudah efektif keadilan yang diberikan oleh pemerintah ini ya? Mungkin saya bisa minta pendapat lagi ya berkaitan dengan efisiensi ini bagi masyarakat ya. Apakah memang sudah benar-benar efektif atau masih kurang, dan kira-kira kalaupun masih butuh suatu solusi, kira-kira solusi apa yang bisa Bapak Ibu tawarkan ya berkaitan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi masyarakat. Mungkin Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya mengenai beberapa keadilan yang kita bahas pada hari ini mengenai efisiensi untuk penanam modal. Untuk masalah keadilan, kita ketahui sendiri secara administrasi hukum sudah adil secara administrasi, tapi kita lihat mengenai implementasi hukum saat ini sedang gonjang-ganjing atau tidak sesuai dengan realita yang ada. Sehingga terjadinya diskriminasi pada hukum itu sendiri, yang mana kaum berjuis yang dapat melakukan ataupun merasakan dampak hukum itu sendiri, sedangkan untuk masyarakat miskin tetap tertindas ataupun tetap menjadi korban atas peraturan-peraturan yang telah dibuat. Jadi menurut saya, saran saya untuk investasi dan pasar modal ini sendiri, apabila nantinya terbentuk suatu hukum ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, alangkah baiknya masyarakat diikut kesertakan atau dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Tidak hanya orang-orang berjus ataupun kaum atas saja yang berhak membuat dan merancang undang-undang tersebut. Terima kasih Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Mungkin Pak Ditya mau menambahkan, silakan Pak Ditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya, menurut saya untuk investasi yang kurang efektif itu dalam artian gini, Bu. Indonesia ini kan luas, Bu, dari Sabang sampai Merauke. Itu ada beberapa daerah yang penginvestasiannya hanya tertuju di satu daerah. Contoh saja Jakarta itu. Untuk Indonesia hanya terpaku di beberapa provinsi besar, tapi enggak di provinsi yang contoh itu di Papua, itu hanya sebagian saja, Bu, yang ditanamkan investasi oleh asing. Tapi untuk beberapa daerah itu masih kurang, Bu. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Pak Adi dan Pak Iqbal. Jadi memang pada dasarnya kita harus memang lebih mengkaji ulang lagi ya undang-undang tentang penanaman modal itu ya, dalam hal baik berkaitan dengan kepastian hukumnya, keadilan hukumnya, efektivitas perlindungan hukum. Jadi nanti ke depan mungkin Bapak Ibu sekalian inilah yang akan menjadi pihak yang akan memberikan suara gitu. Suara pada pemerintah baik dalam bentuk apapun ya, bisa dalam bentuk tulisan Bapak Ibu di tesis, di disertasi, atau memberikan aspirasi dalam bentuk apapun nanti ya, silakan saja kayak gitu. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, ke slide berikutnya. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang masih menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap masyarakat ini dalam kegiatan investasi ini masih dikatakan cukup lemah ya, belum maksimal dari pemerintah. Lalu kita harus melihat kembali ya, sebenarnya faktor apa saja dulu yang harus diperhatikan ya oleh pemerintah untuk memacu kembali arus investasi ya. Itu satu, ada jaminan stabilitas sosial politik. Nah, ini menjadi poin ke-1 ya, karena ketika suatu negara ingin menanamkan modalnya ke Indonesia, misalnya di sini, mereka akan pasti melihat bagaimana kondisi stabilitas sosial dan politik suatu negara tersebut ya. Lalu tenaga kerja ini berkaitan dengan SDM kita ya. Ini udah sering banget ya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat di media cetak, media elektronik, ini suatu pembahasan yang tak akan pernah usai, apalagi semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga nggak akan pernah selesai, juga akan kita bahas juga. Karena kalau kita udah bahas tentang tenaga kerja berkaitan dengan masyarakat, ya ini adalah pembahasan yang tidak akan pernah selesai, tapi seharusnya mungkin ya. Nanti saya akan minta pendapat Bapak Ibu juga. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia kita itu bagaimana
pemerintah itu memikirkan bagaimana kira-kira kedepannya SDM kita ini bisa bersaing lah, minimal dengan ketika investor asing masuk, kita bukan cuma di bagian-bagian yang pekerjaan misalnya bisa dikatakan buruh kasarnya lah kayak gitu. Jadi ketika suatu misalnya negara asing masuk, mereka butuh tenaga ahli, kita bisa dipakai untuk tenaga ahlinya kayak gitu, bukan hanya suatu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pekerjaan kasar kayak gitu ya. Nah, jadi Bu, tapi kan banyak sudah program-program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tapi sekali lagi pada prakteknya antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan prakteknya itu masih sering tidak sama ya. Tidak apa ya, masih tidak maksimal juga. Mungkin nanti ya silakan ya Bapak Ibu komentari apa sebenarnya menjadi faktor penyebab ini sehingga lagi-lagi masalah tenaga kerja ini ya menjadi suatu hal yang belum maksimal. Padahal sudah mungkin banyak sekali ya Bapak Ibu juga lihat program-program yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sehingga tenaga kerja kita tuh dibina ya supaya bisa siap bersaing. Tapi pada kenyataannya ya lagi-lagi sekali lagi kita melihat bahwa ketika ada membutuhkan tenaga ahli mulai masuk lagi ya, ada tenaga dari Cina, tenaga dari Jepang, dari manapun kayak gitu. Jadi mereka ketika butuh tenaga ahli atau tenaga-tenaga yang mereka rasa untuk di posisi-posisi strategis, mereka tidak bisa mempercayakannya ke negara kita, padahal mereka menanamkan investasinya di negara kita. Nah, itu kira-kira saya pengen minta solusinya ya dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini sampai sekarang belum bisa ketemu solusinya. Mungkin silakan Pak Darul bisa bantu saya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang mungkin kami menanggapi, kenapa pemodal asing tidak mempercayai kualitas dari SDM kita. Ada beberapa faktor. Yang pertama kaitannya dengan alat-alat yang mereka gunakan di Indonesia ini atau yang mereka investasikan di sini. Anggapan mereka bahwa SDM di Indonesia tidak mumpuni. Padahal pada kenyataannya mereka juga belum begitu memastikan atau melakukan seleksi ke SDM kita, apakah mampu atau tidak. Jadi artinya hal ini memicu bahwa investor asing harus mengirimkan tenaganya aslinya untuk bekerja di Indonesia. Yang kedua, dari pihak pemerintah sendiri tidak ada aturan yang menekan bahwa para pekerja itu harus berapa persen dari mereka asing dan juga harus berapa persen dari pribumi sebagai bentuk dari berkeadilannya penanam modal di suatu daerah tersebut, Bu. Jadi saya kira ini harus juga diatur oleh pemerintah, jangan sampai semua tenaga kerja itu diambil alih oleh asing, padahal tidak semuanya itu tidak bisa dilakukan oleh tenaga di dalam negeri. Beberapa hal. Nah, jadi kalau tenaga ahli mungkin yang mereka meragukan, ya mungkin bisa jadi, tapi sebagian berapa persentase lagi itu diharuskan oleh tenaga dalam negeri. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Pak Darul. Mungkin Pak Ahmad ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kita, Bu. Masalah apa itu investasi ini, Bu, ya kalau kita lihat, saya sependapat dengan pendapat Pak Darul tadi bahwa kalau dilihat dari tenaga kita, sebenarnya kita ini orangnya pintar-pintar sih, tapi kenapa pemerintah ini kayaknya tidak begitu percaya kepada kita. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, karena kenapa pernyataan ya seperti di berita-berita itu bahwa tenaga asing terutama dari Cina itu banyak sekali yang masuk ke Indonesia, sementara tenaga kita tidak diperlukan, akibatnya pengangguran banyak kan. Nah, ini mungkin kepercayaannya itu mungkin tidak begitu gimana ya, apa enggak percaya atau kurang mampu, tapi kenyataannya kan kita kan pintar itu. Tapi seperti undang-undang
tenaga kerja itu kan, Omnibus Law itu kan pada dasarnya undang-undang itu kan untuk menciptakan keperluan untuk masyarakat kita sebenarnya itu kan. Kalau dari rincian apa tuh dari bab-bab itu kan sudah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kenyataannya setelah berjalan banyak yang menyimpang itu. Nah, mungkin ini menurut kami mungkin ini ada suatu kepentingan ini. Karena kenapa? Ya istilahnya itu kan orang-orang yang bos-bos lah katakanlah, apakah itu yang disebut orang oligarki itu, mereka kan punya banyak modal kan, ya punya banyak uang, sehingga kita istilahnya diberi modal sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan kebutuhan mereka harus dipenuhi dulu, baru kebutuhan yang lain. Jadi itulah mungkin kendalanya itu dari mungkin apa itu kepentingan, alasan kepentingan saja itu. Karena orang kan kalau bahasa kita tuh orang sudah berbuat baik, ya perlu kita harus membalas budi baik tersebut. Akibatnya masyarakat kita lah yang rugi. Mungkin hanya itu Bu yang bisa ditambahkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dauro dan Pak Ahmad. Jadi berarti memang benar ya, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kita ini memang masih belum mumpuni ya yang diberikan pemerintah, walaupun ya kita lihat sendiri ya di beberapa kesempatan ya sudah ada banyak sekali ya usaha ya dari pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya dalam hal tenaga kerja ini, sehingga mereka siap juga bersaing dengan para tenaga kerja dari asing ya. Ini silakan untuk menjadi kajian Bapak Ibu juga ya, untuk dikaji lebih lanjut lagi. Sekarang silakan untuk dikasih masukan nanti ya dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk tulisan, aspirasi Bapak Ibu sekalian, nanti silakan. Lalu selanjutnya itu faktor berikutnya itu mengenai jaminan kepastian hukum. Ini mirip-mirip saja dengan yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Itu saja berkaitan dengan aturan undang-undang ya. Saya sudah pernah juga ya membahas ini di beberapa kelas-kelas S2 yang semester yang lalu juga. Saya minta mereka untuk mengkaji, silakan dibaca lebih seksama lagi ya mengenai aturan undang-undang penanaman investasi dan penanaman modal ini ya. Jadi silakan untuk dikritisi apakah dalam undang-undang tersebut memang sudah memberikan perlindungan hukum. Kalau memang belum, apa yang harus diubah, apa yang harus dihilangkan dalam pasal tersebut. Nah, ini juga nanti mungkin akan jadi PR ya Bapak Ibu ke depan ya, untuk di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Silakan nanti Bapak Ibu baca undang-undang investasi dan pasar modal itu, nanti Bapak Ibu lihat ya undang-undang investasi itu kira-kira di bagian pasal mana ya menurut Bapak Ibu sekalian itu yang harus, Bu ini harus menurut pendapat saya ini harus diubah, harusnya seperti ini harusnya dihilangkan, ini harusnya ditambahkan. Nanti silakan dibuat, dipelajari, dan akan kita diskusikan bersama-sama ya. Lalu jaminan terhadap pemerintahan yang bersih ya. Walaupun kita tahu sendiri Indonesia itu masuk 100 besar ya nggak Pak Adi? Negara yang korup. Ya benar Bu. Ya, masuk nggak ya masih? Oh, udah keluar kita. Masih Bu. Masih ya. Nah, ini juga mungkin harus jadi perhatian lah ya, perhatian oleh pemerintah juga, karena ini juga berkaitan dengan masuknya investasi juga, lalu perizinan yang praktis ya di sini maksudnya. Jadi ketika pemerintah juga tidak terlalu memperberat proses perizinan, itu juga akan menjadi salah satu faktor atau pemicu untuk mudahnya investor asing maupun dalam negeri untuk masuk ya. Ini udah kita bahas ya. Kita langsung saya alihkan slide lagi. Ini juga sudah kita bahas kerja, jaminan kepastian hukum, jaminan terhadap pemerintahan yang bersih, perizinan yang praktis ya. Nah, jadi sebenarnya ya investasi itu, kita ini kan negara Indonesia ini kan merupakan negara yang sedang berkembang. Jadi memang butuh banyak sekali support ya, baik dari itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana yang harus mereka lakukan, sehingga perlu adanya koordinasi ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal untuk kira-kira
hal apa yang harus dilakukan ke depan sehingga investasi di Indonesia ini bisa memberikan dampak positif. Kalaupun memang itu ada dampak negatif, itu bisa diminimalisir sekecil mungkin gitu. Sehingga akhirnya ya pada endingnya juga tujuan dari investasi utama itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai ya. Lagi-lagi ini pasti kalau kita sudah bicara tentang kepastian hukum, keadilan, efisiensi, seperti 3 faktor tadi, efisiensi, fairness, predictability, itu 3 hal itu ketika kita udah bahas itu pasti kembalinya lagi ke aturan hukumnya. Yang harus dibenahi pertama kali itu yaitu ya aturan hukumnya kayak gitu. Jadi ya tinggal nanti kita lihat lah ya ke depan apakah memang menurut pemerintah ini perlu, apakah ini memang sifatnya urgent untuk dilakukan pembenahan ya, nanti kita lihat lah ya nanti ke depannya. Jadi mudah-mudahan ya Indonesia ya dengan terus membenahi diri ya, terus mengkaji itu per setiap kegiatan itu memberikan dampak negatif itu berusaha untuk dikurangi. Jadi sehingga ada harapan ke depan itu ya, harapan kita semua tentunya supaya Indonesia itu bisa masuk negara tujuan utama nanti, harapan kita ke depannya negara tujuan utama bagi para investor-investor asing, investor-investor di dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang paling terpenting harapan kita semua, semoga ketika adanya suatu kegiatan penanaman modal itu pemerintah tidak hanya melulu berbicara tentang bagaimana ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana sih sebenarnya kesejahteraan masyarakat ya. Karena tanpa masyarakat juga kan suatu kegiatan penanaman modal itu kan tidak bisa berjalan dengan baik ya. Karena masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanaman modal ini. Mungkin ini juga layak ya, mungkin sangat layak sekali untuk jadi poin pemikiran utama juga bagi pemerintah, bagaimana kira-kira ke depan, pengaturan ke depan yang harus dibahas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat ya. Kita sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di akhir materi ya. Sebelum saya memberikan Bapak Ibu tugas untuk minggu depan, saya ingin Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Mungkin ada yang perlu kita bahas bersama di kelas berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai dampak investasi terhadap masyarakat ya. Saya persilakan ya. Ini boleh bertanya, Bu? Oke, silakan Pak Iqbal. Ini kan berapa hari yang lalu ini, Bu, kejadian di negara Sri Lanka nih, Bu ya, yang terjadinya inflasi besar-besaran atau dikategorikan bangkrut, Bu ya. Apakah ini termasuk kegagalan dalam investasi yang dilakukan oleh negara, Bu? Jadi terjadinya kegagalan, Bu, dalam investasi ini, Bu. Menurut Ibu ada kegagalan ini. Pendapat Ibu gimana, Bu, tentang negara Sri Lanka yang bangkrut ini, Bu, sekarang, Bu? Apakah terkait tentang investasi modal asing juga, Bu? Menurut Ibu, Bu? Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi kalau berkaitan dengan kegagalan investasi itu ya itu tadi ya, kita kembali lagi ke 3 faktor tadi ya. Kalau berkaitan dengan kegagalan itu ya yang faktor fairness, stability tadi, dan predictability dan efisiensi tadi kayak gitu. Jadi kita lihat dulu kayak gitu sebenarnya kegagalan itu disebabkan oleh apa kayak gitu ya. Apakah misalnya aturan hukumnya yang belum kuat, atau misalnya keadilannya yang belum tercapai, atau faktor efisiensi dari pemerintahnya itu yang belum tercapai kayak gitu. Nah, ini silakan kita pelajari lagi lebih lanjut kayak gitu ya. Ketika investasi ini mengalami kegagalan, pemerintah Sri Lanka itu harusnya berusaha untuk segera cepat tanggap ya, mencari solusinya sebagaimana supaya pada waktu yang akan datang itu tidak terjadi lagi kegagalan investasi itu. Dan apakah ini termasuk investasi? Ya, investasi asing gitu ya, investasi dalam luar negeri ya, ini PMA sudah masuknya. Jadi pengaturannya mungkin nanti bisa kita lihat, mungkin bisa Pak Iqbal juga baca di Undang-Undang Penanaman Modal ya, Undang-Undang 167 ya, itu penanaman modal asing. Apakah
sebenarnya faktor apa gitu ya yang menyebabkan terjadinya suatu kegagalan dalam investasi ini sehingga berdampak pada inflasi besar-besaran. Jadi secara tidak langsung di sini menunjukkan adanya kegagalan dari pihak pemerintah gitu ya. Pihak pemerintah ini gagal untuk mengkondisikan suatu hal yang mengakibatkan pada akhirnya itu terjadi inflasi besar-besaran ya. Itu ya Pak Iqbal ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silakan Pak Taufik. Bu, terkait dengan kebangkrutan suatu negara seperti Sri Lanka, apakah Indonesia di kemudian hari akan seperti kasusnya atau nasional seperti Sri Lanka, Bu? Kalau melihat carut marutnya negara ini, Bu. Itu pertanyaannya, Bu. Mohon dijawab, Bu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi, kalau menurut hemat saya ya, dengan mendasarkan diri pada apa yang sudah kita bahas di pertemuan awal tadi ya, kalau kondisinya masih akan terus seperti ini dia dipertahankan oleh pemerintah kita seperti ini terus ya, dari sisi kepastian hukum saja ya, pemerintah itu cenderung cuma untuk memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan saja, misalnya pihak investor saja gitu. Pihak-pihak yang di luar dari situ itu tidak diperhatikan kepentingan hukumnya, dan otomatis kan masyarakat ini kan bisa bisa melakukan perlawanan juga kayak gitu, bisa membahayakan lah kondisi suatu negara. Jadi ketika suatu masyarakat itu tidak dilindungi, ke depannya juga kan akan membuat suatu negara ini menjadi kacau lah kayak gitu ya, bisa bilang jadi kacau kayak gitu, sehingga bisa mengalami penurunan ya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi kebangkrutan itu ya, dengan pemerintah tadi berusaha untuk yang seperti sudah saya share tadi ya, bagaimana caranya untuk faktor-faktor untuk memacu masuknya investor asing maupun dalam negeri tadi, yaitu dengan memperkuat stabilitas politik dan ekonomi misalnya, atau memperbaiki bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang bersih, bagaimana mempermudah proses perizinan, bagaimana memperbaiki kualitas tenaga kerjanya, atau bagaimana menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal itu. Begitu ya Pak Taufik ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, silakan satu lagi ya mungkin ya, sebelum saya kasih tugas untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan, satu pertanyaan penutup, silakan. Ibu Amini mau bertanya, Bu. Silakan Bu Amini. Untuk sekarang belum Pak Adi. Ya, terima kasih. Silakan Pak Adi mungkin. Ayo Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, karena Bu Amini belum ada pertanyaan, mungkin saya akan mencoba bertanya kepada Ibu khususnya dan juga umumnya kepada seluruh teman-teman yang ada di sini mengenai beberapa nasib. Kita tahu sendiri Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran baik secara investasi maupun pasar modal, terutama di daerah-daerah pedalaman. Contohnya di Kabupaten Oki, Bapak Ibu, yang geografisnya hampir 50% yaitu perkebunan, baik itu Wilmar, Sampurna, dan sebagainya. Yang saya tanyakan, bagaimana nasib masyarakat terdampak yang selama ini karena adanya investasi dan pasar modal? Apakah ada jaminan kesejahteraan, baik itu pembaruan permukiman atau jalan dan sebagainya? Karena yang terjadi di sini, khususnya di Kabupaten Oki, masyarakat terdampak ini secara infrastruktur sangat tertinggal, apalagi jalannya jelek, nggak pernah diperbarui dan sebagainya. Yang saya tanyakan itu, apakah ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah, baik itu secara undang-undang atau peraturan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi sebenarnya kan kalau kita kan tahu juga gitu, ketika berkaitan dengan kesejahteraan itu kembali lagi kita ke dasar hukumnya, kepastian hukumnya itu kembali lagi ke undang-undangnya, aturannya gitu. Jadi sebenarnya di dalam aturan itu sudah jelas ya bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja, tapi agak samar kayak gitu ya. Kalau silakan nanti Pak Adi lihat ya di dalam Undang-Undang 25/2007 itu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja atau kepada masyarakat ya kayak gitu. Bahkan ketika telah terjadi suatu bisa saya katakan sengketa gitu, pemerintah pun sudah menyiapkan dua alternatif ya, itu bisa diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, yaitu ADR yang Bapak Ibu juga sudah belajar pasti kan, ADR, Alternative Dispute Resolution, itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi cenderung ya para investor, para pemerintah itu memilih
untuk mediasi, ya, negosiasi kepada masyarakat atau para pihak yang mengalami dampak atau terkena dampak dari kerugian akibat kegiatan investasi ini. Tapi apa kayak gitu ya? Antara apa yang diatur oleh pemerintah dalam suatu aturan undang-undang itu dengan apa pada implementasinya itu nggak sama. Gitu. Justru masyarakat tuh oke dikumpulkan, diajak bernegosiasi, tapi ganti kerugiannya itu tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan undang-undang ya. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan aturan di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, Undang-Undang Lingkungan itu sudah luar biasa sekali pengaturannya kayak gitu ya. Di Undang-Undang Lingkungan itu ada sudah persentasenya. Nah, tapi saya kurang paham penerapannya gimana kayak gitu ya. Persentase kalau masyarakat mengalami misalnya pencemaran atau mengalami keracunan akibat pencemaran itu misalnya, atau apalah, atau misalnya ada masyarakat yang meninggal akibat kegiatan polusi udara dari kegiatan dari lingkungan tersebut misalnya kayak gitu. Itu di dalam undang-undang itu sudah diatur sedemikian rapi kayak gitu tentang masyarakatnya kayak gitu. Nah, dalam hal investasi ini memang sudah ada, kalau ada suatu perselisihan ya atau sengketa antara masyarakat, negara dan para investor itu sudah diatur, tapi pada penerapannya itu mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya, baik Bapak Ibu lihat kayak gitu ya di media cetak, di media elektronik itu cenderung masyarakat itu ya diberikan ganti rugi ya, bisa kita bilang dalam bahasa sehari-hari itu seikhlasnya ya. Jadi apa yang mereka alami ya, mungkin trauma ya, beban psikologis akibat dari kerugian itu tidak sepadan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, oleh pihak investor. Nah, ini sekali lagi ya perlu jadi perhatian kita bersama ya. Mungkin nanti Bapak Ibu kan setelah selesai dari sini kan namanya akademisi ya. Mungkin ada yang bisa jadi akademisi, mungkin bisa jadi nanti pengamat politik. Di sini kan ada hakim juga, ada jaksa juga. Silakan untuk menyuarakan suara aspirasi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat ini, solusinya seperti apa kira-kira yang terbaik bagi masyarakat ini. Kalau kita berbicara tentang investor, sepertinya investor nggak perlu lagi terlalu kita besar-besarkan ya perlindungannya, karena mereka ya bisa kita bilang bukan rahasia umum lagi ya, gimana ya, investor itu kan pasti sudah ada apa ya bisa kita bilang juga sudah ada perjanjian apa gitu ya dengan pemerintah, sehingga mereka juga sudah apalah ya namanya itu, mereka sudah ada seperti perjanjian yang saling menguntungkan, win-win solution kayak gitu bagi antara pemerintah dengan investor. Jadi kita nggak perlu terlalu sibuk membahas tentang perlindungan investornya gimana Bu, investor asing gimana Bu, nggak usah. Jadi karena begitu juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau tiap saya diajak berdiskusi tentang perlindungan konsumen, saya juga males. Kita nggak usah terlalu sibuk membahas tentang pelaku usaha itu nggak ada yang dirugikan. Walaupun ada yang dirugikan, jarang lah ya. Cuman Bu, tapi kan konsumen sudah ada perlindungannya, ada YLKI, ada apa lagi ya, yayasan-yayasan lain yang udah dibuat. Apakah efektif? Pertanyaan selanjutnya yang timbul. Apakah efektif perlindungan terhadap konsumen? Nah, itu juga, jadi kalau kita udah bahas konsumen, kita udah bahas masyarakat, tenaga kerja, itu akan menjadi suatu diskusi ya, suatu pembahasan yang nggak akan pernah selesai ya. Tapi mungkin kita ya sebagai akademisi atau sebagai apapun itu namanya, kita bisa bersuara, kita bisa beraspirasi, memberikan aspirasi kita, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun itu, silakan. Mungkin ini bisa nanti jadi bahan masukan pemerintah ke depannya untuk memperbaiki undang-undang investasi ya. Saya rasa cukup ya. Saya kembali ke tugas. Ini tugas yang saya kasih minggu depan. Silakan untuk Bapak Ibu kerjakan. Saya minta untuk Bapak Ibu mencari contoh kasus yang real ya, jangan ilustrasi kasus, jadi benar-benar kasus yang real. Tuh silakan Bapak Ibu cari mengenai suatu kegiatan penanaman modal yang memberikan dampak bagi masyarakat. Bapak Ibu analisis dengan menggunakan dasar aturan hukum undang-undang investasi, pasar modal, undang-undang penanaman modal, silakan dianalisis. Dan boleh juga saya minta tambahkan juga, silakan Bapak Ibu pahami dan pelajari ya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal itu secara baik ya, sehingga minggu depan kita bisa diskusi, kita bisa saling sharing untuk berpikiran gimana sih sebenarnya menurut Bapak Ibu ke depannya itu kita harus gimana ya, minimal kita cukup
cukupkan di dalam diskusi di kelas ini dulu. Kita sharing gimana sih harusnya undang-undang penanaman modal ini ke depannya baiknya seperti apa. Nanti saya butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kita bahas di minggu depan. Saya rasa cukup. Nanti tugasnya dibuat dalam bentuk file Word ya. Satu mahasiswa satu contoh kasus ya, minimal analisisnya 1-2 halaman. Silakan dikumpulkan kepada ketua kelas dalam bentuk soft copy file Word. Nanti ketua kelas bisa kumpul ke saya. Minggu depan kita bahas lagi. Saya rasa cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, atas waktunya untuk mengikuti perkuliahan investasi dan pasar modal hari ini. Saya minta maaf kalau dalam penyampaian materi saya hari ini terdapat kekurangan atau terdapat kesalahan dan kehilapan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padi foto Padi. Foto. Agak coba